Guys, balik lagi bersama gua, Michael, Raja Terakhir dari Isekai. Dan seperti biasa, masih di Isekai Coffee. Sebelumnya gua mau mohon maaf dulu nih sama semua teman-teman. Karena untuk obrolan coffee shop talk yang seperti ini, yang ngebahas drama, biasanya gue itu terbilang cepat. Bahkan hari ini kejadian, biasanya besoknya udah tayang. Atau paling telat 2 hari. Bahkan kalau kejadiannya di hari yang sama, biasanya langsung tayang. Tapi nggak untuk konten kali ini ya. Kejadian yang drama ini terjadinya sekitar seminggu lalu, tapi dikarenakan gue lagi dinas ke luar negeri, jadi gue mohon maaf, gue nggak ada waktu di sana untuk syuting karena gue ada kegiatan. Akhirnya kontennya naik di seminggu kemudian, which is hari ini. Jadi sekali lagi gue mohon maaf karena telat, tapi tetap gue bawain karena ini mewakili, setidaknya ini mewakili perasaan gue untuk keluarga gue dan anak-anak gue jangan sampai punya perilaku seperti manusia yang satu ini. Jadi apa sih yang mau gue bahas gitu? Oke, gue mendapatkan satu screen capture, tulisannya kayak gini, gue bacain ya guys, sambil gue tampilin juga. Gue tuh punya pacar. Nah, tadi jam 2:30 di kampus, kita berdua lagi santai-santai aja nunggu kelas. Dia lagi main laptop, entah ngapain. Terus udah tuh selesai dia pakai, gue pinjem. Gue buka YouTube, gue selesai pakai, gue pengen hapus history. Nah, gue lihat ada history bekas dia. Ada banyak Power Rangers dong. Itu history today, jadi nggak mungkin bekas adiknya atau siapapun. Karena kita dari pagi di kampus. Gua juga cek YouTube di HP-nya karena berbeda akun dengan Google sama yang di laptop. Dan ternyata historinya juga sama, ada Power Ranger. Gue tanya ke dia, dan iya, bekas dia nonton. Masa udah gede, udah kuliah, masih nonton tontonan anak kecil? Red flag banget nggak sih? Oke, gue akan menanggapi postingan atau komen screen capture ini. Tapi sebelumnya, gue nggak bisa menampilkan siapa yang nulis ini. Bukan karena gue nggak mau menampilkan, tapi gue sudah mencari selama 1 jam, 2 jam siapa pemilik akun asli resmi yang mengeluarkan statement ini. Dan gue tidak berhasil, dan gue tidak mendapatkannya, dan gue gagal. Oleh karena itu tetap gue tampilkan, tapi bukan karena gue sensor ya. Memang gue nggak berhasil menemukan aja. Oke, kita bahas satu-satu ya guys. Gue tuh punya pacar. Nah, gue stop dulu sampai sini. Menurut gue, itu sebuah mujizat banget untuk orang seperti lo bisa punya pacar. Karena perilaku lo tuh nyebelin. Dari sini aja gue udah langsung bisa ngecap kalau lo itu suka prejudis terhadap seseorang. Mengklasifikasikan seseorang. Kenapa gue ngomong gitu? Karena lo jelas-jelas udah ngecap orang yang suka Power Ranger adalah mereka yang belum dewasa. Gue nggak ngebahas ke situnya ya, panjang kalau kita mau ngomong ke situ. Gue langsung lanjut. Nah tadi jam 2:30 di kampus kita berdua lagi santai-santai aja nunggu kelas. Ya santai mah santai aja, nggak masalah itu mah. Dia lagi main laptop entah ngapain. Terus udah selesai dia pakai, gue pinjem. Jadi dia udah selesai pakai laptopnya, dipinjem. Ya nggak masalah juga sih kalau masalah itu. Cuman masalahnya dia pakai main laptop mau ngapain juga itu ya urusan dia lah. Bagaimanapun juga lo masih pacaran, lo belum nikah. Nikah aja tetap ada privacy. Walaupun gue sama istri gue tipikal yang bodoh amat. Maksudnya lo mau cek handphone gue silakan, bahkan gue kasih. Mungkin laki ini juga tipikalnya yang ya dia nggak ngerasa nonton Power Ranger itu sebuah hal yang hina. Dia nggak ngerasa nonton Power Ranger itu sebuah hal yang salah. Dia ngerasanya itu sebagai hiburan. Jadi ya no problem. Dia lakukan aja ya. Karena memang itu bukan sebuah hal yang aneh. Lanjut ya, gue buka YouTube, gue selesai pakai, gue pengen hapus history gue. Nah, pertanyaan gue, kenapa lu pengen hapus history lu? Kalau memang lu tipikal pacaran yang sehat, mau saling kenal, biarin aja. Nah, justru bagus si cowok nggak menghapus history YouTube-nya. Jadi dia bisa tahu pasangannya seperti apa. Ternyata pasangannya adalah tipikal orang yang kalau ngelihat film-film anime-anime, manga-manga, komik-komik, atau Power Ranger-Power-Rangeran, atau sentai-sentayan. Di benaknya adalah anak kecil. Enggak ya, gue belum bahas ke situ nih. Gue baru bahasnya kulitnya doang nih. Ini baru masih light. Gue belum bahas masalah apakah iya benar orang yang nonton Power Ranger anak kecil. Kalau iya memang kenapa enggak, itu belum. Itu mungkin buat episode lainnya.
Menurut gua, kalau lu nggak ada sesuatu yang lu takutkan, nggak ada sesuatu yang lu umpetin, ya berlakulah kayak laki lu, kayak pacar lu. Nonton Power Ranger ya nonton aja. Nggak salah kok. Yang salah tuh apa? Main judi slot. Nah itu salah. Itu boleh lu hapus history lu. Nonton Power Ranger bukan sesuatu yang salah, bro. Santai aja lah. Terus cewek ini termasuk cewek yang suka cocok logi science. Hidup lu kagak bakalan enak dapat perempuan kayak begini. Why? Sekali lagi, suka cocok logi science. Ini adek lu aja udah kena nih, ya kan? Itu history today. Nggak mungkin bekas adiknya atau siapapun. Karena kita dari pagi di kampus. Jadi udah main detektif nih. Udah ngelihat ke belakang nih. Udah jadi detektif. Lu dikulik-kulik hari ini lu kemana. Nggak mungkin adik lu pakai karena lu seharian di kampus. Terus gue juga cek YouTube di HP-nya. Karena beda akun Google sama yang di laptop. Si cewek ini sampai tahu akun handphonenya pakai YouTube login A, di laptop pakai login B. Keterlaluan, bro. Si cowok ini rasanya belum sampai level situ, belum sampai mikirin ke situ, tapi udah lu cocok logi science lah, nggak mungkin adiknya lah, dari pagi sama dia lah, akun YouTube handphone sama laptop berbeda lah. Gua rasa cowoknya santai-santai aja, lu aja sendiri yang kebakaran jenggot ya. Terus sama ternyata katanya di handphonenya juga ada Power Ranger. Ya memang orang suka Power Ranger ya, kenapa bro? Terus kalau di kamarnya ada baju Power Ranger atau ada poster Power Ranger itu masalah gitu. Enggak bro. Nah terbukti jelas nih ya. Gua tanya ke dia dan dia bilang iya bekas dia nonton. Ya memang dia nonton karena itu bukan masalah. Semua laki-laki, bukan laki-laki, semua makhluk hidup, termasuk perempuan, juga perlu yang namanya hobi. Juga perlu yang namanya self-release. Hobinya laki lu mungkin nonton Power Ranger. Itu bukan sebuah hal yang salah. Sekali lagi, bukan sebuah hal yang nista. Bukan sebuah hal yang berdosa. Bukan sebuah hal yang najis. Lebih baik dia nonton Power Ranger daripada dia nonton bokep. Lebih bagus dia main Power Ranger atau nonton Power Ranger daripada dia pulang dia main gaple di warung. Dia ngumpul sama temen-temennya judi slot. Lu pilih deh mau yang mana. Lebih bagus dia di rumah main game Power Ranger, ngerakit Power Ranger, nonton Power Ranger. Daripada melakukan hal-hal lainnya. Coba lu pikir, red flag apanya? Gue belum tahu nih siapa lu. Gue belum tahu nih akun lu. Kalau gue tahu, gue kulik, kelar juga lu. Kalau kita cari-cari cocok logi, semuanya nggak ada yang bener. Pasti aja ada yang salah. Pertanyaannya adalah, nonton Power Ranger bukan sebuah hal yang salah. Dan yang namanya hobi tidak mengenal umur. Oh, minum dulu, gue emosi. Minum. Aus. Terus ya di pernyataan terakhir ya. Udah gede, udah kuliah masih nonton tontonan anak kecil. Red flag nggak sih? Nah itu konyol banget sih. Itu konyol banget sih. Lu udah mengkerucutkan klasifikasi seseorang kalau nonton begituan itu adalah anak-anak. Enggak. Masih banyak hobis yang lain yang melakukan hal-hal yang menurut lu mungkin lebih anak kecil padahal umurnya lebih tua. Yang main Uno itu sampai umur 60 masih main Uno. Apakah mereka anak kecil? Yang main kartu Pokemon, bukan yang koleksi ya, yang main, yang battle. Sampai umur 50 juga masih main. Apakah orang-orang yang main kartu Yu-Gi-Oh anak kecil? Padahal mereka udah dewasa loh. Apakah orang-orang yang nonton film-film Marvel, DC, Batman di bioskop harus anak kecil? Apakah orang-orang yang nonton anime-anime di Netflix, Disney Plus, segala macam harus anak kecil? Enggak juga loh. Banyak peruntukannya memang dibuat untuk dewasa, sesuai dengan ratingnya. Tapi, lu tidak bisa menilai seseorang itu kekanak-kanakan hanya karena sebuah hobi yang dia lakukan. Itu hobinya. Bedain yang namanya hobi sama cuma nonton sesekali, sama memang bener-bener mentalnya masih mental anak-anak. Ini enggak menurut gua. Dari sini aja gua udah bisa baca secara psikologi ya, sedikit-sedikit lah. Gua udah bisa menyimpulkan kalau lu itu ya memang posesif dan juga lu itu termasuk yang menurut gua
cocok logi science. Kalau gue sih udah bye-bye yang begitu jauh-jauh. Gue mau hidup tenang, gue maunya hobi gue itu disupport sama istri gue. Hidup lu bakalan tenang banget bro. Jadi buat lu bro, kalau lu denger video ini, kalau lu masih terus sama pacar lu yang sekarang, kasihlah pengertian ke dia. Mungkin dia juga nggak ngerti kan, jadi dia bertanya gitu. Mungkin guanya aja juga yang kebawa emosi baca statement seperti ini gitu kan. Mungkin juga memang prediksi gue ini benar semua. Ya gue nggak tahu lah. Cuman kalau memang lu masih sama dia, menurut gue dan saran gue, lu kasihlah pengertian. Ini itu adalah hobi gue. Ini itu adalah stress release gua. Tolonglah disupport. Dan bukan berarti anak-anak yang main Lego, yang main Gundam, main robot, main Power Ranger, main Yu-Gi-Oh, main Pokemon, main apapun juga, main board game. Bukan berarti kita ini anak-anak kecil. Enggak bro, no, jauh banget. Jadi segitu aja dulu ya guys untuk episode kali ini. Gua sedikit mengeluarkan unek-unek gua. Semoga keluarga gua, orang-orang terdekat gua, dan khususnya anak-anak gua, janganlah berperilaku seperti ini kepada pasangannya atau orang-orang lainnya di sekitarnya. Dan jangan juga mereka yang di sekeliling orang-orang yang gue cintai ini juga begitu kepada mereka. No, Michael Chu, raja terakhir dari Isekai. Peace out untuk konten kali ini. Terus gue tahu lu suka konten-konten kayak gini, jadi tolong luangin sedikit waktunya untuk klik tombol like, subscribe, komen, segala macam ya. Peace out!